Jadi di bagian pertama dari kelas ini kita bicara tentang secure operation. Kita berikan landasannya, PKI sudah kita siapkan, kemudian kita sudah mulai macam-macam gitu ya. Nah, nanti habis itu kita mulai sebetulnya kita harusnya mulai menggunakannya. Kita melakukan eksperimen menggunakannya. Tapi itu nanti kita gabungkan mungkin dengan drill ya. Tapi kita pada prinsipnya untuk selanjutnya seharusnya kita berkomunikasi sesama tim kita secara lebih secure. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita mulai masuk ke bagian kedua dari kuliah ini, yaitu terkait dengan insiden. Biar kita bagaimanapun juga setelah kita mencoba ya membuat secure-nya melakukan apapun ya, segala macam secure, kejadian juga ternyata akan terjadi insiden. Nah, ini dia bagaimana kita menanganinya. Sebentar, ini ada beberapa orang yang secara random saya jadikan co-host. Kalau ada teman-temannya ini ya masuk, tolong di accept sebagai ini ya. Saya randomin aja co-host ya. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian itu ya. Mari kita mulai dengan materinya. Ini sebetulnya materinya ini introduction-nya dulu. Hari ini kita singkat dulu ya. Nanti kita detailkan dengan lebih dalam tentang ini. Ini materi yang sudah lama, ini udah belasan tahun ya, yang harusnya saya update lagi. Ini terkait dengan incident handling. Nanti kalau ada teman-teman yang masuk, tolong di admit ya, bagi yang co-host. Baik, kita mulai dengan agendanya. Kita akan bicara tentang insiden apa, incident handling, metodologinya, kemudian tentang incident response team. Kalau kita bicara tentang ISO 27000 series ya, mulai dari 27001 dan seterusnya, maka incident management ini mulai masuk menjadi bagian yang penting. Dulunya ketika awal-awal, ketika mulai British Standard ya, BS 7799, kemudian itu, incident management itu malah belum spesifik dinyatakan. Seingat saya belum spesifik dinyatakan. Yang lain-lain sudah, incident management belum spesifik dinyatakan. Kalau ini sekarang kita sudah, saya lupa nih version yang berapa ya, tahun berapa yang 27001-nya, karena itu selalu diupdate. Ada satu bagian information security management ya, jadi ada satu. Jadi ketika sebuah perusahaan atau instansi ingin melakukan sertifikasi terhadap ISO 27001, maka information incident management ini harus ada menjadi bagian dari evaluasinya. Bentuknya seperti aja, apa saja. Nah, itu yang bisa diperdebatkan ya. Maksudnya sejauh apa bentuknya si incident management ya. Jadi ini sejauh mana instansi atau organisasi itu terlibat dengan ini ya. Misalnya nanti apakah ada organisasinya, ada bentukannya dan seterusnya. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Nah, karena insiden ini terjadi. Dulu terjadinya tidak terlalu sering ya. Tidak terlalu sering. Kalau sekarang sering, makanya tidak bisa dikelola secara ad hoc. Kalau misalnya ada insiden yang terjadinya hanya mungkin 3 tahun sekali, nggak perlu repot-repot. Nanti kalau ada insiden kita pikirin aja lah ya. Jadi nggak usah sibuk-sibuk. Nah, sekarang insiden terjadinya tiap hari. Jadi kalau kita membuatnya ad hoc, tiap hari rapat ad hoc terus gitu ya. Jadi ini nggak bisa. Jadi harus kita tangani dengan lebih terstruktur, lebih terorganisir, bermetodologi. Insiden. Nah, berarti kita harus definisikan dulu ya. Nanti insiden kejadiannya tuh ada, dan insiden ini memang ada yang disengaja dan ada yang tidak sengaja ya. Insiden disengaja tuh memang ada orang jahat, ada orang melakukan attack, baik attack-nya itu bermotif uang, finansial, atau bermotif politik, popularitas. Tapi ada yang memang disengaja ya, jadi dia melakukan pengacauan sehingga menjadikan insiden. Misalnya ada pegawai yang tidak puas dengan perusahaannya, terus dia mau dipecat, dia itu pegawainya itu yang ngurusin database misalnya. Database-nya sama dia di-delete semua ya. Tabel-tabelnya di-drop semua. Nah, itu bisa kejadian seperti itu. Itu berarti disengaja. Tapi ada juga yang tidak sengaja. Misalnya salah ngeformat hard disk. Nah, itu
kejadian nggak? Dugaan saya ada. Tapi kalau salah ngeribut server, nah itu kejadian banyak gitu ya. Saya sendiri pernah alami salah ngeribut server itu. Karena saking sibuknya pagi-pagi udah semalam suntuk ngerjain segala macam. Ini waktu di Kanada dulu ya. Nah ini mau ngeribut mesin yang A gitu, yang keribut mesin yang B karena ininya apa promptnya sama ya shell-nya, aduh gitu ya. Terus tiba-tiba helpdesk dapat telepon, kenapa file server ini nggak bisa diakses? Sebentar dicek dulu. Maaf salah ribut. Salah ribut. Untung dia file servernya cepat diributnya, jadi cepat nggak sampai menit ya, udah nggak sampai berapa menit udah up lagi. Jadi di bawah 1 menit udah up. Tapi itu tidak sengaja ya. Ada juga yang nggak sengaja kabel UTP copot, nggak sengaja itu ada tuh. Kita sampai bingung-bingung ini kenapa gini-gini. Wah kok ini servernya nggak bisa ini, wah servernya rusak segala macam, nggak bisa di-ping segala macam. Pas dicek kabel UTP-nya copot. Nah kenapa kok bisa copot ya sampai sekarang nggak tahu tuh misteri kenapa sampai UTP bisa copot. Tapi kalau UTP copot gitu ya. Wah ini kayaknya disengaja atau ketendang. Ini kebetulan waktu itu di satu tempat yang data centernya masih acak-adut ya, kabelnya seliweran di mana-mana. Jadi kemungkinan itu terjadi ketendang ya itu. Kalau dulu joke saya dulu tuh ya data center itu sering dikelola dengan tidak profesional. Jadi dikelolanya seadanya gitu. Jadi sambil kerja di sana data center udah yang ngerjain ininya jam-jaman udah capek ngantuk lapar gitu ya. Itu dulu bisa order itu mie bakso masuk ke data center. Bakso satu sambil kerja sambil ngerjain data center sambil makan mie bakso gitu ya. Kalau itu kuahnya numpahin keyboard, nah bisa juga tuh ya. Wah, server rusak. Keyboard ketempahan mie bakso, wah itu dipecat gitu ya. Tidak sengaja ya, tapi banyak yang kejadian tidak sengaja. Tidak sengaja juga bisa juga karena bencana juga ya. Maksudnya bukan kita yang sengaja, tapi karena bencana. Kayak banjir kemarin itu ada satu tempat yang servernya kebanjiran. Kenapa? Karena ruang data center di lantai 1. Jadi data center tuh biasanya jarang di lantai 1 atau di bawah. Alasannya adalah banjir. Biasanya 2 ke atas ya. Makin tinggi makin susah, masukin barangnya susah. Kalau misalnya lantai 5 itu, wah barangnya ke atas tuh kalau harus gotong sendiri ya kadang-kadang nggak mungkin itu ya. Jadi biasanya lantainya kalau bisa jangan tinggi-tinggi ya, 3 sampai 5 lah biasanya data center itu. Lantai 1 jarang ya, lantai 1 jarang. Tapi ya gimana lagi ya, mana kita tahu gitu ya. Kayak kemarin banjir di Jakarta ada yang mau thread itu satu ruang server yang kebanjiran. Wassalam aja itu ya, ada berapa perangkatnya itu. Tidak sengaja. Nah, ini juga kadang yang menariknya itu ini mungkin ini ya, alam tahu atau kejadian yang tahu sering terjadi pada waktu kurang pas ya. Adminnya sedang mudik atau sedang ada deadline. Waduh, server crash. Ini lagi ada deadline laporan, server crash. Waduh, gimana ya? Ini juga kejadian gitu ya. Murphy's Law gitu ya. Jadi ini juga tapi ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin nggak kita perhatikan aja ya, mungkin ini hanya kebetulan. Tapi ini insiden ini nyata gitu ya, sesuatu yang nyata. Ada insiden ada banyak contohnya wabah virus, wah kemana-mana, wah kita kena virus. Sekarang kita kayaknya antivirus lagi unggul ya. Kalau dulu sering kali ya virus itu kejadiannya antivirusnya telat ya. Jadi wabah virus di mana-mana itu, wah ada ini banget ya dulu ya. Spam, mail bomb. Nah, ini sekarang juga udah mulai jarang karena lagi-lagi sistem email sudah demikian baik ya menangani spam. Masih ada tapi udah jauh lebih baik. Kalau dulu wah itu spam itu bisa bergelombang. Privilege attack, rootkit intrusion. Nah, ini terjadi masih meskipun ini biasanya tergantung kalau terjadi lubang keamanan. Maka hari berikutnya ya, misalnya hari ini zero day ada lubang keamanan, besoknya mulailah banyak attack terjadi. DOS attack, denial of service attack masih terjadi. Ini skalanya mulai dari yang kecil sampai besar, mulai dari yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat sampai sekarang dilakukan oleh mesin yang salah konfigurasi ya, kayak IoT segala macam bisa. Unauthorized access masih terjadi, orang masuk ya berasal cracking gitu ya, dan masih banyak lagi penyadapan data, scanner lain ada banyak ya, tapi ini insiden. Tapi kita harus sepakat dulu ya, yang disebut insiden itu apa ya, harus didefinisikan dulu karena ini apakah insiden. Nah ini berarti kita harus definisikan dulu. Kalau ada orang ngancam kita gitu, ngancam misalnya dosen diancam mahasiswanya. Awas kalau saya nggak dikasih nilai bagus gitu ya. Awas kalau nggak dilulusin gitu ya. Diancam tuh ada gitu ya.
mahasiswa ngancam dosennya, kejadian tuh. Dulu kejadian di Kanada lagi. Ada teman saya yang dosen diancam sama mahasiswanya tuh. Diancam-ancam pakai email. Lucu juga ya, jadi ancaman lewat email. Nah itu ada gitu ya. Hoax itu apakah insiden? Nah kita juga masih mikir, ntar dulu hoax ini insiden atau bukan ya? Tapi berarti kita harus definisikan insiden itu apa, gitu ya. Ada macam-macam nih, misalnya ini ada definisi nih. Insiden itu adalah ya the act of violating or threatening to violate an explicit or implied security policy. Jadi kita kalau ada security policy ya, ada kebijakannya, kemudian kegiatan-kegiatan yang melanggar ya atau mengancam gitu ya, atau melanggar security policy ini, nah itu kita sebut insiden. Nah, berarti kalau gini kita harus punya security policy dulu. Ada security policy, hal-hal apapun, kegiatan segala macam yang mengancam atau melanggar security policy ini kita sebut insiden. Kalau nggak ada security policy, nggak ada insiden. Nggak ada definisinya kan ya. Jadi ini, nah itu ya, itu policy harus ada dulu. Makanya tuh kenapa kita harus ada policy dulu adalah karena ini. Karena kalau itu kita tidak bisa menyepakati adanya insiden. Ada lagi definisinya, ini Kevin Mandia. Incidents are events that interrupt normal operating procedure and precipitate some level of crisis. Jadi incidents adalah event-event yang melanggar ya, menginterupsi, menghentikan kegiatan biasa ya, normal operating procedure ya. Dan biasanya harus meningkatkan sedikit krisis ya, ada precipitate some level of crisis. Jadi harus ada level krisisnya. Jadi pertama, kalau yang ini harus ada operating prosedurnya dulu ya. Jadi kayak SOP-nya kayak apa yang biasa gitu ya. Kalau ada yang mengganggu SOP ini, prosedur-prosedur yang sudah biasa, ini terganggu, itu insiden. Dan insiden ini biasanya harus ada level krisisnya, meningkat level krisisnya. Tapi kalau enggak, ya enggak lah. Gitu. Jadi yang ini kalau ini lebih ke arah operasional ya, si definisi yang ini. Dari kedua definisi ini kita bisa lihat bahwa ada hal non teknis dulu yang harus kita siapkan, yaitu either kebijakannya, policy-nya harus ada dulu. Baru kita bicara juga tentang SOP harus ada dulu ya, prosedur yang sudah jelas. Nah, yang melanggar keduanya atau mengancam keduanya itulah yang kita sebut insiden. Sebagai contoh, misalnya ya, ada orang mengirimkan, meneruskan, memforwardkan email diskusi internal di forward. Insiden bukan? Nah, kita cek dulu polisinya gimana. Misalnya di dalam polisinya adalah dilarang memforward diskusi rahasia instansi. Insiden. Kalau nggak ada nggak. Download film 5 giga ya di kampus. Insiden nggak? Dilihat di sini melanggar nggak? Nggak ngelanggar tuh. Nggak ada tuh kebijakan mendownload film. Ntar dulu. Itu melanggar haki, Pak. Oh ya boleh. Tapi kalau filmnya saya beli gimana? Oh boleh juga ya. Ngabisin bandwidth? Itu ngabisin bandwidth, Pak. Tapi di sini nggak ada tuh. Pelarangan ngabisin bandwidth nggak ada tuh. Boleh-boleh aja tuh ya. Berarti itu bukan insiden. Ya silahkan, mangga gitu kan ya. Misalnya kebijakan harus menggunakan proxy. Ini yang dilakukannya tanpa proxy, ya, membebas. Kena. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita sepakati dulu. Kenapa? Karena nanti kalau kita bicara tentang insiden, ya, mendeteksi insiden, nah ini berarti kita harus punya definisi ini. Alat-alat atau sistem atau software apapun yang kita gunakan untuk mendeteksi insiden, maka kita definisikan, kita codingkan di situ. Rules-nya kita codingkan di situ. Nah, definisi insidennya itu berdasarkan ini. Atau sejenis lain ya, tapi pada prinsipnya kita harus punya definisi insiden. Jika itu tidak kita miliki, maka akan susah kita melakukan mendefinisikan atau codify insiden itu ke dalam aplikasi kita. Jadi ini ya, nah berarti ini harus kita, ini susah nih, ini biasanya iterasi ya, iterasi. Bolehlah iterasi, kita definisikan, duduk bersama, oke ini kita definisikan sebagai insiden, ini kita update ya. Berikutnya lagi, nah kenapa ini harus ada incident handling? Ya karena kita harus ini ya, ada beberapa dulu ya. Karena tadi kita nggak bisa melakukannya secara ad hoc atau ngasal atau coba-coba karena harus terstruktur. Ya, jadi tadi karena udah banyak ya.
Pertama harus memastikan bahwa insiden ini terjadi atau tidak. Ya, jadi insiden handling ini tadi harus, oh ada insiden Pak, bentar dulu, ini insiden atau bukan ya, kayak tadi oh ternyata bukan gitu ya. Dulu juga ada tuh insiden, misalnya dulu saya lupa di mana ya, tapi ini terkait dengan bursa lah pada prinsipnya waktu itu. Jadi waktu itu perdagangan bursa terhenti. Biasa di tempat saya itu sering ada insiden. Setiap 2 jam terus tek nanti terus nyambung lagi ya. Ini nggak tahu ya ada. Baik ya. Baik ya. Jadi balik lagi waktu itu ya balik lagi ada kejadian bahwa trafiknya tinggi. Jadi kalau kita punya switch atau hub itu ya kalau dia rusak dia sering mengirimkan paket ARP ya, ARP. Jadi kita sebutnya namanya ARP storm. Karena dia biasanya mengasosiasikan setiap port itu dengan MAC address ya. Misalnya ini saya MAC address-nya yang terhubung ke port saya ini, port nomor 1 tuh IP-nya sekian, MAC address sekian, nih IP-nya sekian, MAC address-nya sekian, sehingga nanti kalau ada paket yang data sama si switch atau hub ini, oh dia diteruskan ke MAC address yang itu atau apa gitu ya. Nah kalau dia bingung dia akan nanya nih, ini IP-nya berapa, MAC address-nya berapa gitu ya. Jadi tadi address resolution protocol ya, ARP itu di broadcast-kan kemana-mana, habislah bandwidth-nya. Jadi kejadian seperti itu tadi ya. Pastikan dulu ini insiden. Nah, berarti kita harus ada mekanisme untuk menentukan insiden. Kalau udah benar insiden, nanti harus kita kumpulkan apakah ini disengaja, segala macam. Kalau disengaja, berarti kita harus penanganan bukti-buktinya, mulailah kita masuk ke dalam kategori forensik ya. Kemudian ini ini harus dalam kerangka legasi dalam kerangka privacy yang pas ya, nanti sehingga kalau kita bawa ini menjadi bukti dalam pengadilan bisa digunakan. Insiden handling juga bertujuan untuk meminimalkan gangguan terhadap operasi bisnis ya. Jadi kalau misalnya ada insiden, misalnya kayak kemarin BC kebakaran gitu ya, nah di itu ya di tempat parkirannya, nah itu mah nggak bisa apa-apa ya, udah bisa ini. Tapi kalau misalnya waktu itu ada sebuah mart gitu ya, mesin chillernya, mesin yang itu ya yang dipakai untuk nyimpen minuman dingin itu kebakaran satu, ada yang pernah kejadian kebakaran. Nah udah, gimana itu insiden ditangani, tapi habis itu cepat bisnis bisa kembali beroperasi gitu. Jadi itu dipadamkan terus dikeluarkan, bersih-bersih langsung bisa operasi lagi. Misalnya ada juga kejadian waktu itu satu POS ya, POS dari sebuah toko, dia kena attack dari luar. Sebetulnya kena Trojan horse, dia diakses dari luar. Dia karena ternyata ada remote aksesnya itu yang terbuka, diakses dari luar sehingga orang yang bertransaksi ke situ nomor kartu kreditnya dicuri lah kira-kira. Nah gimana caranya? Nah berarti mesin itu kan POS-nya itu harus diambil ya, diamankan, diambil. Nah berarti kalau diambil berarti toko itu nggak bisa beroperasi, nggak ada POS-nya kan ya. Berarti either dia jalan dengan menggunakan metodologi manual, dicatat ya, catatnya langsung transaksi si ini beli apa gitu ya, semuanya dilakukan manual, atau POS-nya diganti dengan POS yang baru dengan cepat. Sehingga kalau itu diambil diganti dengan yang baru, maka toko bisa langsung beroperasi kembali. Ya, jadi ini tadi. Jadi ini semuanya itu dilakukan untuk meminimalkan gangguan terhadap bisnis ya. Kemudian nanti ini juga harus dibuatkan laporannya, rekomendasinya, lesson learn gitu ya, segala macam. Nah, kita akan ini dulu di sini metodologinya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan dulu, silahkan kalau ada pertanyaan. Baru nanti kita lari ke metodologi. Belum ada ya? Jadi kalau ada pertanyaan silahkan diajukan aja. Jadi insiden itu, nah mulailah kita menata sebetulnya insiden
handling atau kalau mau generiknya incident management itu harus ditata seperti apa, metodologinya seperti apa. Maka mulailah muncul apa ya, langkah-langkah, metodologi, steps untuk melakukannya ini. Nah, ini buku ini yang saya pakai ya, Kevin Mandiani untuk incident response. Setelah ini juga muncul macam-macam lagi dokumen-dokumen lain. Nanti kita balik ke sini ya, tapi ini dulu, maju dulu. NIST juga mengeluarkan dokumen NIST SP800-61 Computer Security Incident Handling Guide. Nah, dia menggunakan metodologinya seperti ini ya. Jadi ada mekanisme preparation dulu. Sebentar. Ya, jadi ada preparation dulu, persiapan dulu. Kemudian ada detection dan analisis ya. Jadi mendeteksi. Jika memang terdeteksi, maka dia akan melakukan containment ya, batasi dulu, eradication remove, recovery. Kemudian ini merupakan sudah selesai belum, masih ada lagi dilakukan terus ya. Kalau sudah selesai ada post incident activity. Oh, ada lesson learn, belajar lagi. Jadi ini ada yang ininya seperti ini ya, metodologinya. Kita balik lagi ke ini dulu ya. Ini sebenarnya sama ya, kalau kita lihat sama sih sebetulnya ya. Yang ini disederhanakan dengan 4 blok, kalau ini lebih rinci. Tetapi lagi ini bisa lebih generik ya, yang ini, yang SP861, yang ini sangat spesifik. Kita mulai dari awal. Yang pertama ini selalu sama, pre-incident preparation. Kenapa ini menjadi penting? Karena insiden itu kalau kejadian, maka kita harus bisa melakukannya, mengatasinya dengan cepat ya. Jadi kita harus siap dulu gitu. Nggak bisa bahwa kita gini, oh baru belajar dulu, nggak bisa. Kalau ada insiden itu kita harus bisa langsung eksekusi. Oke, kalau gini apa? Oh ya gitu, langsung gitu ya. Maka ini harus ada preparation sebelumnya. Ada persiapan, ada latihan. Persiapan misalnya, kalau terjadi bencana, ini yang di fisik ya, orang kumpulnya di mana? Nah, maka sekarang kalau dilihat ya di lokasi-lokasi di kampus, kah di perkantoran, itu maka sudah ada tempat yang ditunjuk sebagai tempat berkumpul. Ya, di situ nanti orang berkumpul di situ. Jadi ada tempat orang berkumpul. Ya. Nah, berarti kan harus disiapkan dulu ya. Oh ini tempat berkumpulnya di mana? Misalnya oh ini titik di tengah sini yang paling apa ya tengah dari beberapa gedung atau beberapa tempat yang tengah. Kemudian titik ini juga tempatnya cukup luas sehingga bisa menampung orang-orang yang lari ke situ gitu ya, jadi berkumpul di situ. 3 di situ, pokoknya apa ya infrastrukturnya tersiap atau mudah diakses atau mudah menyelamatkan orang dan seterusnya. Itu kalau yang di physical. Di cyber juga sama, pre-incident preparation itu juga sama. Misalnya kalau ada orang kena ransomware, nah lapornya kemana? Nah, berarti misalnya disepakati dulu nih lapornya kemana? Apakah helpdesk? Oh betul, berarti harus helpdesk. Berarti helpdesk-nya juga harus di training dulu. Kalau ada laporan ransomware, kami kena ransomware, menangani gimana? Nah nanti si helpdesk tinggal ambil bukunya tuh, cek oke, ransomware atau apa ya, cek oh oke, matikan komputernya Pak atau cabut UTP-nya Pak, ini Pak nanti kita kirim orang ke sana Pak, pokoknya ini dulu ya jangan diapakan, itu siapa tahu gitu ya. Atau malah dimatikan komputernya Pak atau apalah ya, itu jadi dia tinggal ngelihat playbook-nya aja, tinggal dieksekusi aja gitu. Nah, berarti harus siapin juga ya. Berarti apa tadi SOP-nya harus disiapkan dan si helpdesk-nya harus siapkan juga. Nah, penggunanya juga harus disiapkan juga, harus dikasih tahu kalau ada masalah-masalah security, teleponnya ke helpdesk saja. Semua nanti ditangani oleh helpdesk. Helpdesk yang nanti melakukan eskalasi bahwa ini permasalahan IT biasa atau harus manggil orang security. Gitu ya. Jadi ini preparation itu seperti itu. Udah jadi banyak. Preparation ini selalu never ending ya, selalu akan terus saja ada. Kenapa? Karena teknologinya berubah terus. Teknologinya berubah terus, aplikasinya berubah terus, jadi dan jenis attack-nya juga berubah terus ya. Kalau dulu mungkin 1-2 hal, kalau sekarang jadi banyak. Sama dengan itu pemadam kebakaran. Waktu ditanya pemadam kebakaran itu kalau nggak ada kebakaran ngapain gitu ya? Latihan Pak. Oh emang latihannya kenapa?
Oh, itu bahan-bahannya beda, Pak. Kalau dulu mungkin bahannya cuma bata gitu ya. Sekarang ada bata, ada batako, ada terpal, ada macam-macam ya, ada gypsum, ada macam-macam. Berarti dia harus bisa menangani nih bagaimana bisa masuk ke dalam dengan cepat. Yang ini boleh disemprot air, yang ini tidak boleh disemprot air. Sebagai contoh, kalau sekarang pemadam kebakaran, ada kebakaran di data center. Nah, bingung kan dia? Nggak boleh semprot pakai air. Kalau air rusak tuh sama mesin. Berarti dia harus semprot pakai apa gitu ya. Nah, berarti kami harus latihan, Pak. Oh ya, harus latihan. Latihan itu dengan bahan yang berbeda, metodologi yang berbeda. Misalnya kalau nanganin kebakaran gedung satu lantai nggak masalah ya, rumah satu lantai, gedung dua lantai oke menjadi masalah. Kalau 15 lantai gimana? Berarti dia harus latihan, harus bagaimana truknya pemadam kebakaran itu harus bisa menegakkan itu tadi ya, tangganya setinggi apa, berarti secepat apa dihitung ya, di tek. Oke, 10 detik di sana orang bisa naik ke atas gitu ya. Terus naik berarti ini banyak sekali. IT juga demikian ya. Jadi begitu misalnya web server kita kena hack, apa yang dilakukan? Matikan atau tidak? Point of sales kita, POS kita kena Trojan, harus dilakukan apa? Ya, jadi ini harus ada preparation. Nah, orang-orangnya juga harus di training ya. Jadi persiapannya banyak, mulai dari tools, SDM dan seterusnya ini banyak lagi. Semuanya memang harus disiapkan ya. Jadi pre-incident ini jadi satu topik sendiri ya. Gitu ya. Jadi jadi ini pre-insiden. Ini ada yang tanya ya. Oke ya, nanti habis ini saya jawab ya. Jadi pertama adalah bagaimana kita menyiapkan ya pre-incident preparation. Nanti tentu saja lesson learn ini harus didokumentasikan dan harus dibuatkan menjadi SOP yang mana itu bisa dieksekusi. Jadi SOP-nya bisa dilakukan dengan cepat karena kita harus tahu langkah-langkahnya dengan cepat. Kan nggak boleh mikir-mikir lagi ya. Pokoknya kalau ada insiden langsung eksekusi. Kalau nggak tahu ya berarti itu nanti berarti ini kita bereksperimen di situ pada saat itu juga, tapi nanti eksekusinya itu harus lesson learn, dicatatkan bahwa next time kalau itu kejadian. Ya. Banjir misalnya, gimana caranya kalau banjir? Ya berarti kalau banjir berarti insidennya bagaimana? Ya. Penanganan insidennya gimana? Nanti kita bahas lagi ya. Yang kedua, detection of incident. Ini terkait dengan pertanyaan ya. Jadi detection of incident. Bagaimana kita mendeteksi insiden? Nah, berarti tadi kita harus mendefinisikan dulu insiden. Bagaimana mengkategorikan insiden? Nah, ini ada macam-macam metodologinya. Ada orang-orang yang ini saya ambil pennya dulu. Oke. Ada macam-macam orang mengkategorikan insiden. Kategori insiden itu ada macam-macam. Ada yang dikategorikan berdasarkan risikonya, ya, risikonya. Misalnya risikonya high, medium, gitu ya. Jadi berdasarkan risiko bisa. Risiko terhadap unit, risiko terhadap ini. Jadi bisa dikategorikan seperti itu. Ada juga yang mengkategorikannya berdasarkan hardware, software, gitu ya. Oh, ini insiden hardware, ini insiden software, segala macam gitu ya. Nah, ini belum ada mekanisme atau taksonomi yang firm tentang kategori insiden ini. Jadi boleh bisa bermacam-macam. Ini kalau ini contohnya nih tentang insiden malware aja ya. Malware itu kan hanya satu jenis insiden ya. Karena juga bisa jadi bukan malware, cracking, orang melakukan cracking password kan insiden juga ya. Jadi kalau kita bicara tentang itu nanti salah satunya malware, nanti malware-nya bisa dibagi-bagi ya. Malware, ransomware, malware, virus, segala macam. Tapi di atasnya itu ada lagi misalnya unauthorized access ya. Unauthorized access itu bisa dibagi dengan password cracking, shouldering, apalagi ya. Nanti di atasnya lagi ada macam-macam lagi ya. Jadi biasanya insiden itu orang-orang melakukannya itu dengan brainstorming ya. Kemudian duduk bersama, ini semuanya biasanya kita definisikan tadi taksonominya bisa bebas ya. Karena belum ada some sort of standard atau yang disebut best practice ya, common practice. Jadi belum ada ya kategori insiden. Jadi tadi misalnya hardware, software, hardware atau bisa juga fisikal misalnya hardware dicolong orang Pak, akses pointnya dicolong orang, hub dicolong orang. Kita taruh ya kan kadang-kadang ada tuh ya yang kalau
kita punya kantor yang banyak gitu, ada hub yang terpaksa harus ada karena dia dipanjang jalannya, tangan di sini ada hub lagi, disambungin lagi, kan ada yang gitu-gitu ya, tiba-tiba hubnya nggak dikandangin, hubnya hilang atau akses point hilang gitu ya. Kan insiden juga ya. Jadi belum ada. Ya. Nah, sekarang problemnya adalah gini, bagaimana kita mendeteksi insidennya? Deng, deng, deng. Berarti kan kita harus ada mekanisme mendeteksi insiden. Kalau enggak kita nggak tahu ya. Nah, berarti kita definisikan dulu insidennya, baru ini insiden nyolong akses point misalnya, atau pencurian fisik aset. Deteksinya gimana? Berarti harus ada daftar aset dong ya. Berarti harus ada daftar aset, terus bagaimana ngecek aset itu atau ada atau tidak ya. Nah, itu mekanismenya susah. Apakah asetnya ini di-ping lah atau dilihat secara manual, tapi harus ada mekanisme untuk mendeteksi insiden. Misalnya ada lagi deteksi insiden kalau serangan-serangan. Kalau secara network biasanya orang lihat detection insiden itu dari firewall misalnya. Dari firewall dilihat, oh ini firewall kita mendapat attack dari mana-mana. Berarti itu kan sebelum ada insiden kita sudah bisa melihat, oh ini potensi insiden karena ini ternyata nih ada traffic dari 3 sumber IP. Pas dilihat, trafficnya gede-gede. Pas dilihat, ini 3 sumber IP berasal dari satu ISP yang sama. Berarti ya kemungkinan ada orang dari satu ISP itu, akun di situ yang nyerang, atau kebetulan si ISP itu dia sendiri kena malware ya, kemudian kena zombie, di take over atau apa gitu ya. Nah, dari firewall itu bisa didapatkan tren juga ya, yang kemungkinan akan mengarah kepada insiden. Detection of incident juga bisa dapatkan dari IDS. Kalau dari firewall tadi, dari protection trending sebelum terjadi, kalau IDS sudah kejadian memang insidennya. Jadi dia akan bilang, ini sudah ada intrusion, ada orang udah berhasil masuk ke server kita. Berarti oh ya udah ada itu ya, udah ada insiden. Si IDS-nya cuma melapor ini udah seperti ini. IDS juga melapor ini ada malware tidak terdeteksi oleh antivirus ya, karena antivirusnya mungkin ada di komputer-komputer desktop. Tapi ini malware-nya belum sampai desktop ya, tapi sudah masuk ke sistem misalnya sudah lewat routernya ya, tapi belum sampai ke desktop. Dan sampai desktop mungkin sudah diproteksi sampai antivirus ya sebetulnya. Jadi malware-nya udah nggak mengefek kepada desktop karena udah antivirusnya udah bagus, tapi malware-nya itu masih masuk ke dalam jaringan kan ya. Oh, itu berarti ini sebetulnya sudah ada. Nah, infrastruktur untuk mendeteksi insiden, nah ini yang susah ya. Karena lagi-lagi dia berkembang ya. Tadi harus ada firewall, harus ada IDS, harus ada WAF, harus ada orang, harus ada apa ya. Ini susah ya. Jadi detection of incidents ini lagi-lagi kita selalu terbelakang. Biasanya insidennya udah kejadian baru, oh kenapa kok kita nggak bisa? Oh berarti ini insidennya kurang itu ya. Kurang ini, kurang apa. Ada juga orang yang mendeteksi insiden dengan melihatnya dari logs. Jadi dari logs ya, semua log itu decentralized dan lognya itu dianalisis. Nah, problemnya adalah biasanya belum ada mekanisme untuk mengumpulkan log itu ke satu tempat untuk dianalisis di satu tempat. Ya, jadi itu tujuannya dianalisis satu tempat itu karena kalau kita punya titik terlalu banyak, misalnya kita punya server belasan aja atau puluhan ya, misalnya servernya ada berapa? 25 misalnya, 25. Kalau kita ngelihat satu-satu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi si server ini harus ngirimkan data ke satu tempat, dan kalau kita analisis di server itu dia akan membebani server. Di servernya udah memberikan layanan, dia misalnya web server, dia harus memberikan layanan, mana kita melakukan analisis di situ lagi ya. Jadi nggak akan mungkin itu akan membebani. Jadi kalau bisa lognya itu di-ship ke tempat lain, ya datanya, nah di tempat lain lah ini yang kita melakukan analisis ya. Makanya mulai muncul adanya SIEM ya, Security Incident Event Management. Di mesin SIEM-nya itu kita melakukan analisis. Analisisnya berdasarkan ruh. Sekarang ada orang-orang yang mulai bilang, oh, oke, kita masukkan AI di situ untuk lihat pattern-pattern di berdasarkan log ya. Karena jumlahnya yang banyak tadi ya. Itu kalau 20 server, kemudian ada usernya ada 100 orang, misalnya berarti 100 desktop pun mengirimkan data ke situ. Nah, di situ dia punya data yang banyak yang harus dianalisis. Jadi dia mendeteksi insiden dari situ juga. Potensial insiden. Ya bisa dilihat, oh ini ada kemungkinan, Pak. Nah, dulu di tempat saya kerja dulu tuh ada satu orang yang kerjanya itu adalah melihat log tadi. Jadi setiap pagi dia datang ke kantor, cek dia jalanin program dulu, terus dia lihat lognya. Terus nanti dia come up dengan misalnya, oh ini ada 5, 3, atau 10 potensial apa yang dia nggak ngerti kenapa gitu ya. Nanti dia nanyain ke admin yang lain. Misalnya, ini kenapa kok ada aplikasi ini berubah?
siapa yang mengubah konfigurasi? Nah, dia akan ngecek lognya gitu. Jadi dulu karena admin dari sistem itu dulu kami itu berberapa ya? Berenam atau berlima atau berenam, lupa ya. Nah, jadi kalau kami melakukan perubahan, maka itu harus dicatatkan di buku log ya. Buku lognya. Sehingga kalau misalnya ini aplikasi printing kok berubah, dilihat di log. Oh, Budi tadi malam mengupdate aplikasi printing. Sekarang di sini di lognya tercatat berubah. Oh, oke, berarti ini normal. Nanti dicek lagi, ini ada satu hal yang berubah yang tidak ada dalam catatan log. Ditanyain orang-orang. Apa yang terjadi ini? Oh, apakah sistemnya rusak lah atau apa atau mencurigakan ya. Ada orang yang kerjanya seperti itu. Jadi tiap hari kerjanya memang ngeliatin gitu aja. Ngeliatin log ya. Jadi itu kerjaannya adalah mendeteksi itu. Nah, cuma yang kayak gitu tuh jarang karena biasanya ketersediaan orang yang seperti itu tidak tidak diharapkan oleh HR ya, human resources. Karena itu dia harus nyediain orang digaji yang dengan tujuan cuma ngerjain kayak gitu ya. Kalau dari kacamata orang HR ngapain ya? Itu kan bisa dikerjain oleh orang lain. Gitu ya, jadi itu assuming kita sudah mendapatkan insiden juga bisa juga dilaporkan di tempat lain. Kalau sekarang insiden kejadiannya juga sering dilaporkan lewat media sosial. Misalnya Twitter, wah ada Twitter bahwa satu e-commerce site bocor datanya ya, maka berarti ada insiden nih, kebocoran data atau bobolnya account di mana ya, udah. Jadi data insiden kadang juga terjadi sekarang di media sosial. Setelah itu, nah bagaimana kita merespon terhadap insiden itu? Berarti harus ada initial response. Nah, initial response ini barulah kita menyebar ke bidang lain ya, misalnya ke bidang hukum, PR, ya public relation. Nah, ini yang mulai diselibatkan orang hukum. Misalnya ini, ada berita di media sosial bahwa akun user kita bobol. Oke. Maka si PR-nya turun di internal langsung cepat-cepat betul di dalamnya dicek-cek confirm. Oke, berarti responsnya apa? Oke, keluarkan press release bahwa kami sedang menangani kasus ini atau apa. Jadi initial response ini harus cepat. Ya, itu secara non teknis. Secara teknis, initial response juga harus ini. Misalnya, ini yang menjadi masalah webnya, misalnya web server kena hack habis-habisan. Initial response apa? Web server dimatiin dulu aja lah, atau web server dicabut dari jaringan atau apa ya. Jadi ini initial response ini harus cepat ya. Jadi ada respon dulu lah kita, merespon terhadap ini, baik technical atau non technical ya. Ini harus ada dulu. Nah inilah yang harus kita latih dulu. Kalau gini kejadiannya initial responnya ini. Kalau gini initial responnya gini. Kalau kita kena malware gimana initial response-nya? Nah, responnya komputernya dicabut dari UTP-nya dicabut karena dia dikhawatirkan dia akan menyebar ke mesin-mesin yang lain misalnya. Udah ada initial response baru oke. Baru sekarang kita agak tenang sedikit ya, tadi udah inisial, udah ini, nah baru kita respon strategi formulation. Duduk bersama, oke. Nah sekarang kita tahu, kita kena ransomware. Ransomware-nya nyerang server kita. Ya gimana masuknya? Masuknya ternyata kita punya kontraktor yang datang membawa notebook, terus kemudian notebooknya masuk ke jaringan. Jadi berarti dia nggak lewatin mekanisme proteksi firewall ya, karena dia langsung masuk ke dalam LAN. Oke. Nah, berarti gimana sekarang? Oke, kalau gitu untuk daerah kerja outsourcer ini, misalnya ini outsourcer tadi ya, diblokir dulu. Ya. Kemudian kita melakukan investigasi segala macam gitu ya. Jadi misalnya oke. Kemudian, nah ada lagi lah, entah apapun ya, ini kita mulai strateginya mulai oke, kita eskalasi. Bisa nggak nih eskalasi? Ransomware-nya ini bisa di-recover nggak? Ya, bisa macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ada di kadang kalau memang ini dibutuhkan melakukan ini forensik mulai turun tangan di sini. Apakah datanya melakukan diduplikasi tadi ya, oke servernya diduplikat, siapa tahu itu hard disk yang dicopot, dipindahkan ke mesin lain ya. Ini macam-macam tadi ya. Tadi yang kasus point of sale tadi ya. Point of sales-nya diambil ya waktu itu, terus kemudian diinvestigasi. Nah, sekarang entar dulu nih. Karena kita masih belum tahu apakah point of sales-nya ini, POS-nya ini bermasalah itu karena memang dilakukan oleh orang luar lewat jaringan,
Atau oleh karyawan, kan bisa jadi karyawan yang nakal ya, karyawannya nakal bisa juga. Atau apa ya, jadi berarti itu harus diambil datanya kemudian kita lakukan forensik. Nah ini datanya harus diduplikat dan harus dilakukan secara terstruktur, karena kan bisa jadi nih ternyata misalnya satu orang IT-nya sebel sama orang yang di bawahnya ini, maka dia menyusupkan malware atau apa tadi yang melakukan trojan dengan apa ya, membuat kambing hitam orang yang ini kan nggak boleh juga ya. Berarti ketika tadi melakukan backup dibuat waktu itu kalau di tempat kami itu dibagi 3 tempat ya backupnya. Jadi ada satu ke lawyer ya, jadi nanti dia megang copy disk aslinya, terus satu lagi yang melakukan analisis, satu lagi saya lupa pihak lain. Nah, pokoknya ada 3 lah gitu ya, sehingga dapat dipastikan ketika kami melakukan forensik terhadap ini tuh datanya sama dengan yang lain-lain. Ini tidak tidak ada ini ya itikat buruk atau apa segala macam, jadi bisa dijamin bersama sehingga nanti kalau dibawa ke legal itu bisa jadi putih ya. Jadi ini dilakukan itu. Ini akan sulit juga yang ini ya melakukan forensik ini, nanti ilmunya saya cuma satu, yang kita bahas pintas saja nanti ya, karena ini bisa jadi satu kuliah sendiri ya forensik gitu. Melakukan duplikasi ini juga susah karena tadi ya jenis harddisknya beda, OS-nya beda, perangkatnya beda. Kalau sekarang ada handphone berarti harus melakukan forensik terhadap handphone. Gimana kalau melakukan forensik terhadap kamera? Bagaimana melakukan forensik terhadap IoT? Bagaimana melakukan forensik? Oh, jadi banyak ya melakukan backup. Kalau sisi OS pun beda-beda, ada Windows, ada Linux, ada Mac OS ya, ada macam-macam device-nya juga beda-beda. Jadi ini menjadi satu ini sendiri ya. Berarti harus disediakan. Gimana kalau misalnya yang di forensik ada 10 komputer masing-masing harddisknya komputernya misalnya harddisknya 2 tera, berarti saya harus menyediakan 20 tera ya. Atau 20 harddisk. Wah, itu modalnya gede banget ya. Baru kalau diperlukan investigasi. Kalau enggak ya sudah. Investigasi, oh ini kenapa ininya terjadinya begini, ini begini, oh next time harus begini. Oh kalau gitu next time outsourcer tadi tidak dikasih IP, jadi kalau dia masuk ini harus dipasangkan dulu ya, diinvestigasi dulu atau dikasih pasang software dulu untuk ngecek nih komputernya bervirus atau enggak, baru dia diberikan IP. Gitu. Habis itu dari lesson learn itu baru dilakukan security measure implementation. Oke, ya berarti tadi IP-nya diubah, firewall-nya diubah, rules-nya, routing table-nya diubah atau apapun gitu ya, itu dilakukan diimplementasikan di sini. Kemudian biasanya kalau sekarang ada aplikasi-aplikasi itu masalah insiden itu tercermin di jaringan biasanya ya kalau sekarang. Maka dilakukan network monitoring untuk melihat aktivitas-aktivitas yang aneh ya, misalnya ternyata biasanya normalnya kayak gini, ternyata sekarang ada traffic tambahan, berarti ini ada komputer yang sudah kena tadi, misalnya ngirim data ke control networknya ya, CNC-nya itu, command and control-nya itu, dia ngirim ke sana, berarti aktivitas networknya berubah gitu ya. Jadi ini untuk melihat behavior-nya. Tentu saja ini juga harus disiapkan ya network monitoring-nya. Terus juga kita harus punya baseline ya, kondisi normal itu kayak apa sih gitu. Nah, ini recovery itu sebenarnya merupakan bagian dari ini semua. Tadi misalnya, kena malware, berarti recovery-nya gimana? Ya udah kita restore dari, kita reinstall sistem operasinya, kemudian data kita restore dari backup ya. Jadi kalau ada, ya, dan seterusnya. Ini ada follow up baik secara teknis ataupun non teknis. Nah, tentu saja ini detail ini masing-masing ada detailnya, dan ini juga metodologi yang diusulkan oleh buku ini. Sementara metodologi yang lebih generik itu yang diusulkan ini sama juga ya, nanti di dalamnya juga ada preparation, detection analysis, ini juga sama gitu ya. Di dalamnya juga ada detail-detailnya, lebih detail lain lagi. Nah, silakan ada pertanyaan. Pak, Yes. kalau ini dari atas ke bawah udah ada yang bisa otomatis belum, Pak? Belum sih, biasanya ada flow-nya ya, memang flow-nya, tapi flow-nya itu lebih ke arah flow incident handling di help desk lah ya, help desk itu udah ada flow-nya. Misalnya tadi detection, kemudian dari detection kalau sudah
masuk ya pelaporannya itu baik secara manual atau apa ke helpdesk. Helpdesk nanti juga ada itu, dia ada flow-nya lagi. Dia ngecek gini-gini, kalau dia nggak bisa, dia eskalasi ke siapa gitu ya. Jadi itu bentuknya SOP gitu ya. Eskalasi ke misalnya tim security, oke, eskalasi tim security dikasih waktu misalnya 1 jam, kalau nggak bisa dia eskalasi lagi ke tim apa, ada eskalasi lagi nanti dalam 1 jam kalau tidak bisa melakukan ini dia eskalasi lagi lapor ke CEO misalnya. Jadi setelah misalnya ada insiden terus naik terus sampai dia tidak bisa memecahkan, atau misalnya insiden ini baru bisa dipecahkan selama 3 jam, maka CEO harus tahu. Contohnya waktu itu ada kejadian listrik mati di salah satu bank itu listrik mati di data centernya. Listrik mati data center, dan ini PLN-nya yang masalah waktu itu ya. Nah, akhirnya orang data center tahu nih bahwa ini akan ini, dan PLN bilang ini akan lama. Oke, berarti dia harus switch ke DRC ya, DRC. Nah, terus dia lagi dalam proses itu, ternyata listrik mati ini juga kena ke operator ininya jaringan. Kan listriknya juga bukan hanya dia yang kena, tapi jaringan juga itu. Network putus juga tuh. Jadi kayak lintas arta dia putus juga, karena dia bilang saya juga nggak ada ininya juga nih, kena jaringan juga ya, berarti networknya juga putus ya, berarti harus ini. Anyway itu prosesnya lama, mereka nangani itu. Nah di dalam perusahaan itu, dalam bank itu kalau layanan terhenti di atas 1 jam, maka CEO harus tahu. Ya, jadi tadi ada prosesnya. Jadi CEO-nya, waktu itu saya ketemu CEO-nya, dia bilang dia lagi ada apa waktu itu, terus dia ditelepon sebentar, saya ditelepon ini, berarti ini insidennya udah berat ya, karena udah di atas 1 jam. Kalau dia di bawah itu, CEO nggak perlu tahu karena bisa ditangani. Nah itu ada SOP-nya, biasanya bentuknya SOP, belum computerized gitu. Nah yang SOP-nya itu yang nanti didrillkan, Jadi yang ini dari atas ke bawah ini didrillkan gitu. Jadi misalnya gini, oke, kita ambil satu skenario, misalnya kita apa ya, PLN orang nggak bisa top up listrik ya, nggak bisa top up listrik karena server kena hack gitu. Nah, kasusnya gitu. Nah, kita mulai dari drill dari bawah. Waktu itu kita pernah cobakan gitu. Kalau orang nggak bisa top up listrik itu apa sih efeknya gitu ya? Kalau cuma sebentar nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sehari nggak bisa top up listrik, kan banyak tempat yang nggak bisa nyala tuh, habis listrik terus gimana nggak bisa nyala ya kan dulu gitu. Dan itu pernah kejadian. Jadi kita buat simulasi gitu ya, terus kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu kemudian kejadian tuh. Tapi bukan kena hack ya, tapi nggak bisa top up. Wah kita panik juga tuh. Wah tapi ini kan udah habis latihan ya. Jadi belum ada yang otomatisasi secara computerized. Ada lagi. Tapi harapannya tadi ya, SOP tadi mencakup secara umum udah ada, sehingga ketika ada insiden, itu langsung orang tinggal ambil playbooknya, oh ini lari ke sini, oh ini lakukan ini lakukan ini. Gitu. Karena tadi ya, nggak kalau lagi ada insiden, nggak boleh ini lagi, nggak boleh nebak-nebak, udah tinggal eksekusi aja. Izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah metodologi ini bersifat berurutan ya, Pak? Maksudnya, apakah harus dimulai dengan pre-incident preparation dulu atau boleh misalkan dari detection of incident? Kalau kita lihat dari si ini ya, ini biasanya flow-nya kayak ini ya, flow-nya ini berurutan ya, flow-nya seperti ini. Tapi di dalamnya sendiri itu dia jalan terus. Sebagai contoh, misalnya gini, preparation kan jalan terus ya, di dalamnya preparation orang latihan, terus itu preparation di sini terjadi terus meskipun tidak ada insiden ya, latihan. Nah, yang berikutnya lagi kalau mekanismenya ini kalau ada detection baru dia lari ya ke kanan, ini panah kanan gitu. Jadi kalau ada terdeteksi adanya sebuah insiden, nah maka dilakukan containment, eradication, recovery gitu ya. Terus habis itu post ini. Nah, di dalamnya ini juga nanti ada kayak gininya juga. Jadi ada flow-nya. Nah, kalau kita balik ya, kalau yang ini ada ya. Jadi maaf bentar ya. Kalau tadi yang ini tuh ada ya kayak gininya. Yang ini juga sebetulnya sama ya. Tapi ini bentuknya list gitu, tapi flow-nya juga bisa dibuatkan kayak gini juga. Jadi ada flow-nya. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba langsung, kalau yang ini ya, tiba-tiba langsung recovery gitu ya. Ini recovery apa gitu ya. Jadi harus ada ini recovery terhadap insiden apa dulu ya, baru di sini. Jadi ini itu di-trigger oleh sebelumnya ini. Ya. Begitu.
Baik Pak, terima kasih. Yuk. Bentar, ini ada pertanyaan lagi sebentar. Ini susahnya nih kalau di tempat saya ini chatnya sama ini numpuk-numpuk, jadi saya harus tutup dulu ini. Apakah ada ketentuan terkait dengan kesempatan durasi dari insiden gitu ya? Nah, durasi apakah dapat ditentukan dengan insiden? Biasanya kalau yang gini-gini tuh orang melakukan risk analysis ya. Nah, dari risikonya itu ya nanti menentukan hal-hal itu risiko. Nah, risiko ini ada yang terkait dengan waktu. Sebagai contoh kalau misalnya layanan ATM sebuah bank ya. ATM sebuah bank itu mati sehari. Nah, berarti itu ada efeknya kalau sehari mati. Kalau dia mati cuma 5 menit mungkin nggak masalah ya. Ya masalah ya, tapi masalahnya tuh orang masih mau menunggu 1 menit, 2 menit tuh orang masih mau nunggu ya. Misalnya, oh ini jaringan VSAT-nya berhenti semua 1 menit, orang masih menunggu. Oke, dia retry lagi apa. Tapi kalau sehari, nah ini udah menjadi masalah ya. Jadi duration dari insidennya itu menjadi masalah. Kalau kepanjangan, ya. Itu tadi ya contoh. Nah, misalnya insiden lagi nih kalau ini pandemi ya, pandemi panjang sekali. Apakah ini bisa disebut insiden? Kalau sudah panjang ya, misalnya tadi Pak, kalau di misalnya 1 hari disebut insiden. Kalau udah 1 tahun nih insiden bukan gitu ya, gitu ya. Masih disebut insiden bukan gitu ya. Nah, kalau menurut saya ketika itu masih dikategorikan berisiko segala macam ya tadi ya, kita lihat oh ini masih berisiko segala macam, menurut saya masih termasuk insiden. Cuma penanganannya lama, belum close lagi. Jadi insiden tuh ya kalau kita sudah bisa melakukan ini tadi ya, udah kita melakukan deteksi, oh ya ini insiden Pak, oke ya, udah insiden. Detection, containment, eradication, recovery. Kita misalnya di sininya lama di containment, eradication, recovery, belum recover aja gitu ya. Jadi itu insiden. Jadi insidennya belum di close ya, belum ada post incident activity. Jadi kita belum sampai ini post insidennya belum sampai. Jadi kita masih di sini. Jadi menurut saya bisa, ya bisa. Nah cuma sekarang kesepakatannya gimana? Nah itu dia yang saya belum menemukan ya kesepakatan. Misalnya kalau gini, ada nggak ya misalnya kalau dianggap sehari, seminggu, sebulan apa atau berapa menit gitu ya? Ada nggak kategori-kategorinya yang kayak gitu? Saya belum nemu. Kalau yang biasanya itu ya selalu orang-orang karena lebih mudah mungkin ya. Ini tuh dikonversikan menjadi bentuk risiko. Jadi kayak tadi ya, insiden-insiden itu dikategorikan menjadi risiko. Nah, lebih mudah dalam tanda petik ya, lebih mudahnya tuh kalau dikonversikan ke risiko karena bisa terukur. Misalnya efeknya apa? Ketika insiden ini terjadi, efeknya dia hanya terkait kepada unit yang bersangkutan. Ya, oh oke, berarti dia mungkin ya unit yang bersangkutan masalah, tapi perusahaan tidak terganggu besar, ya, misalnya. Oke, unit bersangkutan itu biasa dikatakan oke, low, medium, gitu. Nah kalau perusahaan sudah terganggu, ini sudah menjadi masalah perusahaan. Kalau seluruh Indonesia terganggu, ini menjadi masalah yang besar, gitu ya. Jadi itulah ya. Jadi bisa dilakukan konversikan kepada risiko. Itu lebih mudah menyepakatinya. Ada lagi? Belum ya? Oke ya. Jadi kalau balik lagi ke sini, maka ini metodologi yang diusulkan oleh Kevin Mandia bukunya. Jadi kalau saya usul buku inilah, nanti kita bahas ya lebih detail. Bisa dicari bukunya nih ya. Kemudian ini juga bisa kita baca bersama ya. Nanti kita baca bersama nih buku referensinya 2 ini dulu aja ya. Nah, kemudian sekarang kita mulai hal-hal detail-detail yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, incident handling. Apa saja sih yang harus dilaporkan ya? Ini misalnya teknis. Misalnya sebagai contoh ada insiden. Nah, ini yang harus dicatatkan apa ya? Nomor IP-nya, user ID. Jadi misalnya gini, Pak, saya kena komputer saya kena ransomware. Nah, berarti dia kan harus cerita ya, nomor IP-nya berapa, komputer apa, segala macam gitu ya. Itu apa saja yang harus dilaporkan ya? Apakah user ID-nya, sudah pasti usernya ya, saya siapa, gitu. Password mungkin enggak ya, nomor IP mungkin kalau dia ingat ya, tapi kalau enggak, ini saya komputer saya kena itu.
Oke, nanti ini di data, misalnya saya nggak ngerti apa-apa nih, misalnya ini kan user ya, user help desk, bukan user help desk, misalnya user di sebuah bank, dia misalnya di teller ya, mesin teller, kok komputer saya tiba-tiba ada ransomware, nah dia ngelapor, ini komputer saya, depan komputer saya kena ransomware. Oke, tim teknis datang, dia ngumpulin datanya, oh ya ini gini-gini, nomor IP-nya segala macam, komputer nomor berapa, di tempat apa, masuk ini. User ID dan password-nya mungkin ya, oh ini usernya siapa kok sebelahnya nggak kena ya, itu. Nah, ketika ini dilaporkan atau dicatat ya, berarti ini ada data yang konfidensial ya. Misalnya kalau kita mau melaporkan berarti kalau kita laporkan nomor IP, jaringan segala macam kan bisa kelihatan ya topologi jaringannya seperti apa. Maka mungkin perlukah dilakukan paket scrubbing. Paket scrubbing ini maksudnya tadi ya data tadi itu dihapus atau diubah. Misalnya IP-nya tuh ditranslatekan ke IP lain ya. Misalnya di tempat saya ini misalnya 192.168 sekian gitu ya. Yang dilaporkan nggak gitu, IP-nya jadi 10.10. berapa gitu ya. Jadi sebetulnya tidak exactly yang terjadi, tapi topologinya dapat kebayang ya. Jadi yang mendapat laporan ini dapat kebayang, oh ya ini skenario kemungkinan begitu, meskipun data exactly-nya nggak gitu. Kayak kalau orang-orang, oh ini John Doe ya, Jane Doe atau John Doe kalau laki atau perempuan ya namanya diubah jadi John Doe. Nah ini memang kalau terlalu sedikit susah kita melakukan analisis, kalau terlalu banyak juga nanti terlalu banyak data yang terbocorkan. Jadi ini yang harus disepakati bersama apa saja yang harus dilaporkan untuk kejadian apa-apa. Nah ini yang masih menjadi bagian dari SOP yang kemudian ini nanti menjadi bagian dari yang kesepakatan bersama. Berikutnya ketersediaan trouble ticketing system, help desk. Nah ini yang ini kalau ada kejadian ini lapornya kemana dan apakah ada sistemnya? Boleh jadi kalau perusahaan kecil kan nggak ada ya. Oh lapornya kemana? Oh nggak ada nih Pak, kita tutup nih. Kita udah jam 6 nggak ada yang bisa dilaporin. Waduh gimana ya gitu ya. Nah ini ya udah lapor ini ada sistem yang 24 jam tapi nggak ada orang, ditangani oleh mesin aja ya. Misalnya mesin itu ya. Jadi ketersediaan ini. Gimana kalau kejadiannya? Nah, ini yang sering terjadi itu adalah weekend. Itu terjadinya karena dulu orang-orang bilang, wah ini susah kalau ditanganin plat merah, karena plat merah weekend nggak ada yang kerja gitu ya. Makanya dulu kalau ID cert di tempat kami itu 24 jam ya. Jadi jam berapapun Ahmad itu akan terima teleponnya. Jadi ini memang harus ada 24 jam ya. Karena kalau kejadiannya kena hack routing paket bocor ya, berarti ini harus ada ini. Terus ada juga data log sering tidak tersedia sehingga menyulitkan insiden handling. Kita nggak tahu nih kejadiannya apa. Pas dicek lognya ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Nggak dinyalain Pak. Atau lognya ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Harddisknya penuh. Atau lognya ada nggak? Nggak ada karena ini sering kejadian begitu ya. Cyber terakhir kami juga di satu tempat juga begitu. Lognya nggak ada. Jadi ini gimana ya dari mana? Nah, ada juga nanti ketika kita melakukan tadi ya, ada hal-hal lain misalnya kita melakukan forensik ya, ini terkait dengan forensik ya. Kita bisa mengumpulkan data, tadi data log segala macam kita kumpulkan. Tapi kita menggunakan tools yang tidak disertifikasi. Nah ini boleh nggak? Atau datanya itu sah atau nggak? Sebagai contoh, kalau kita menduplikasi disk itu kita pakai paling gampang di Unix ada program DD ya, disk duplikat. Ini untuk DD itu bisa menduplikat disk, tapi DD itu nggak disertifikasi. Maka orang-orang menggunakan program yang sudah disertifikasi dan yang harganya mahal. Jadi alat untuk melakukan disk copier, softwarenya, segala macam itu disediakan karena tadi ya itu sudah biasa digunakan di pengadilan. Sehingga sistem di pengadilan sudah tahu bahwa alat ini bisa melakukan duplikasi exactly dari disk A menjadi disk B itu exactly sama. DD, nah tentu saja orang banyak yang nggak tahu, kalau yang bukan orang Unix nggak tahu apa sih DD. DD-nya bisa benar nggak? Jangan-jangan dia menyisipkan data gitu. Seterusnya gitu. Jadi ada macam-macam ya. Terus nanti kalau ada trouble ticket bentuknya apa, kayak gini kah, segala macam ya. Kalau di IDSat kami menggunakan tools yang open source ya. Jadi supaya bisa digunakan ya. Non teknis. Tentu saja teknis ini bisa banyak lagi ya. Ini hanya sebagai contoh ya, snippet saja apa yang terjadi gitu. Kalau non teknis itu, nah ini kepada siapa kita melapor ya. Jadi
kepada siapa? Kalau internal perusahaan itu dia lapor ke siapa? Misalnya lapornya kepada helpdesk, berarti dia akan lapor kepada helpdesk. Setelah dia lapor ke helpdesk, cukup nggak di situ? Nah, kalau sekarang mungkin ada aturan-aturan baru, sehingga misalnya sebuah bank kalau dia ada insiden, maka dia lapor ke atasnya. Atasnya itu apakah BI atau apakah OJK, pernah terjadi kejadian di tempat kami, misalnya tuh Swift ya waktu itu ya. Swift masalah tempat kami, sehingga kami harus mengadu kepada BI misalnya gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi itu harus melapor. Nah, yang dilaporkan apa? Lapornya ke siapa gitu ya. Jadi ini gitu ya. Jadi ini apakah harus lapor? Biasanya orang nggak akan lapor kalau nggak harus ya. Kenapa? Satu, kita udah sibuk ya menangani kasus-kasus gini. Nih, dua, kalau kita lapor itu kan sebenarnya bad publicity ya. Udah ketahuan bahwa wah ini berarti sistem Anda tuh jelek gitu ya. Tiga, malah nanti dikasih denda segala macam ya. Berarti kamu nggak benar, ini kasih penalti lagi. Jadi tidak ada insentif untuk melaporkan ya. Maka pelaporan tadi harus dipaksakan, harus dimasukkan menjadi bagian dari sebuah peraturan atau apa, baru orang lapor. Ya. Kalau nggak akan lapor. Ya. Tadi ya, jadi itu bagian kedua, apakah perlu melapor ke organisasi yang lebih tinggi di luar institusi lokal. Nah ini dibutuhkannya tuh untuk melakukan statistik ya. Jadi sebagai contoh, misalnya kalau di sini ada orang kena COVID gitu ya. Nah, itu harus dilaporkan. Kenapa? Karena kan nanti harus dilihat di daerah di sini siapa yang kena COVID, berapa orang yang kena COVID-19 gitu kan ya. Itu kan untuk keperluan statistik ya. Jadi daerah sini berarti ini misalnya ternyata ada 1 dari 100 kepala kakak kena, berarti 1/100 ya. Nanti ternyata di sini udah 50%, berarti red zone gitu ya. Jadi ini kan keperluan statistik perlu gitu ya. Ini tidak untuk mendiskriminasi orang-orang yang bersangkutan ya kan, nanti bilang wah nih orang ini kena COVID berarti jauh-jauh lah atau apa gitu ya. Tapi ini dibutuhkan ya statistik ini. Maka ini pro dan kontranya susah ya, karena diperlukan data untuk melakukan statistik, tapi di satu lagi ini dianggap kebocoran data atau dianggap sebagai pelanggaran privasi ya. Gimana caranya supaya ini ya. Jadi nanti ini non teknis pelaporannya ke atas. Terus apa saja yang dilaporkan ya dari tadi ya ke organisasi di atas. Berikutnya nih, kalau kita lihat ya sudah terhubung dengan policy prosedur SOP yang seringkali tidak dimiliki oleh institusi yang bersangkutan. Jadi kalau kita lihat tadi, ini insiden pelanggaran kebijakan. Kebijakannya apa Pak? Nggak ada. Ya ini nggak. Ya nggak ada ya, jadi susah ya. Jadi ini ada nggak ya pelanggarannya? Jadi ini susah. Maka dari itu salah satu pekerjaan yang harus dilakukan adalah memberesi policy and procedure ini pelan-pelan. Gitu. Nah, yang berikutnya lagi, nah ini yang jadi masalah yang terkait dengan kuliah kita adalah ketersediaan SDM. Sekarang kalau ada permasalahan incident handling, kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh SDM-nya ya? Kalau secara teknis itu kebutuhannya apa? Ada nggak sertifikasinya? Ada nggak apa gitu? Itulah sebabnya kuliah seperti yang kita lakukan ini, kuliah incident handling ini perlu karena orang-orangnya harus punya ilmu pengetahuan untuk melakukannya itu. Nah, sekarang menjadi masalah adalah apakah kuliah kita ini dapat dijadikan sebagai sertifikasi ya dalam tanda petik atau disebutkan kualifikasi bahwa ya saya pernah ngambil kuliah incident handling ya. Jadi security operation dan incident ya. Ini apakah bisa dijadikan sebuah bukti bahwa saya capable gitu ya. Setidaknya kontribusi dari kuliah kita ini adalah untuk menyediakan SDM yang memahami ini semua. Seharusnya bisa gitu ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan orang yang banyak untuk melakukan ini ya, menangani. Sebagai contoh kalau organisasi atau institusi kan di Indonesia ini aja ada banyak, perusahaan ada banyak, bank harus ada banyak dan seterusnya, ini banyak sekali gitu ya. Untuk setiap national critical infrastructure itu harus punya incident response team ya. Nah ini masing-masing punya, kalau dibutuhkan 1 atau 2 orang aja banyak sekali gitu ya. Kalau diisi oleh orang-orang yang tidak punya latar belakang atau tidak punya pemahaman incident handling, gimana caranya gitu ya. Jadi ini memang harus makin banyak lagi kuliah-kuliah seperti ini sehingga SDM-nya bisa lebih banyak. Ini kita aja di kelas kita aja cuma berapa orang coba ya. Jadi ini 1 semester kebayangkan ya.
Sementara kebutuhan di Indonesia banyak sekali ya, instansinya banyak sekali gitu ya. Sedikit tentang IDSAT, ini biasanya saya nanti meminta Pak Ahmad Al-Kazimi ya dari IDSAT untuk cerita tentang IDSAT. Ini saya skip aja, nanti biar Ahmad aja yang cerita, nanti dia saya minta untuk presentasi kita ya. Selain IDSAT ada lagi yang regional ya, ada SingSat, MySat, AuSat dan lain sebagainya. Itu di negara lainnya, di regional juga ada AppCert ada juga ya, macam-macam ya. Bahan bacaan ini ada yang lain-lain tadi ya. Kemudian tadi nanti saya sertakan juga tadi ya. Kalau yang ini tadi ya, kayaknya yang ini semuanya harus bisa akses lah ya. Sebentar saya. Yang ini karena SP ya, yang tadi Zoom saya. Kalau yang ini karena SP 861 ini publik ya, ini dokumen ini, nah ini bisa dicari di internet, di webnya NIST juga ada, bisa dibaca ini. Silakan, ada pertanyaan. Ini secara umum incident handling ini, nanti baru kita detailkan. Oh iya Pak. Tadi kan kata Bapak ada kewajiban yang nasional yang infrastruktur penting itu. Itu emang udah ada aturannya, Pak? Sekarang sudah ada peraturan dari BSSN. Ya. Saya udah masih rancangan peraturan atau peraturan, tapi draftnya sudah ada dari BSSN, sudah ada bahwa didefinisikan ada National Information Infrastructure ya, National Information Infrastructure yang kritis. Jadi sudah didefinisikan, maka semua yang termasuk di dalamnya harus memiliki some sort of mekanisme incident response. Harus punya, bentuknya apapun ya, ad hoc lah, boleh apa, tapi harus punya. Ya, di masing-masing instansi yang masuk ke dalam bagian itu. Ada. Misalnya finansial harus punya. Jadi kalau disebut gitu, bank harus punya, wajib. Dia punya, wajib. Pendidikan nggak ada di dalam daftar itu. Aman, jadi kampus-kampus aman. Karena memang nggak penting-penting amat sih ya gitu ya. Nah, setiap negara punya daftar itu ya, mendefinisikan yang disebut National Critical Information Infrastructure. Itu harus setiap negara punya daftarnya. Ada, saya lupa ya, kalau dulu Malaysia atau apa ya, yang dia ada biochemical industry itu juga dianggap sebagai critical infrastructure ya. Karena kalau itu rusak, negaranya hancur balau juga ya. Secara perekonomian kacau balau juga. Jadi itu penting gitu ya. Kayak kita energi juga penting ya. Jadi kalau misalnya dulu kan kita kacau dengan pasokan Pertamina ya, minyak BBM itu kan kacau balau ya. Jadi wah itu negara bisa kacau balau juga ya, bisa diguncang. Berarti dia secara infrastruktur harus bagus juga ya. Maka dia harus punya. Bahwa kualitasnya jelek, nah itu lain soal. Tapi yang penting ada dulu ya. Jadi kalau nggak ada salah. Berarti ada Pak nih Pak. Isinya berapa? 1 orang Pak nih. Udah ada SK-nya Pak. Nah, itu udah berarti udah ada ya. Paling nggak dia concern. Udah ada SK-nya, ada 1 orang. Meskipun ini kok 1 orang kayaknya nggak cukup ya. Jadi kita ada yang bilang ada dulu, yang kemudian habis itu kecukupan ya. Jadi ya biasanya orang bilang kelengkapan dan kecukupan. Lengkap, cukup, belum cukup Pak. Not good enough. 1 orang not good enough, dicek kurang ini. Gitu. Jadi biasanya dev belum ya. Tapi harus adanya, harus ya. Jadi kalau jawabannya ada, peraturan Indonesia sudah ada dan harus siap. Ya. Pertanyaan, bagaimana pengaruh kuantitas data yang dilaporkan dengan efektivitas dari incident handling? Apakah semakin besar data yang dilaporkan semakin baik atau ada batasan tertentu? Nah, kita belum tahu ya seberapa besar atau seberapa banyak data yang dilaporkan penting atau enggak, bisa efektif enggak nangani. Umumnya semakin besar banyak datanya tuh semakin banyak yang bisa kita lakukan analisis terhadap data itu. Tapi ya itu tadi ya, misalnya kita butuh data cuma nomor IP, ini user ID nggak perlu misalnya gitu ya. Tapi kalau ada membantu ya. Jadi kita belum tahu ya sebanyak data apa yang dibutuhkan, belum tahu. Misalnya timestamp perlu nggak, jenis operating system perlu nggak? Ya kemungkinan sih perlu ya, kemungkinan, tapi kan kita belum tahu ya. Jadi semakin banyak tersedia data semakin baik, tetapi on the other hand
kita bisa jadi overwhelmed dengan banyaknya data. Yang kedua, datanya malah bocor kemana-mana, gitu ya. Takutnya itu, gitu ya. Jadi semakin banyak data, semakin bagus, betul. Siapa? Terima kasih. Meskipun kita belum tahu yang disebut banyak itu seperti apa, Pak. Kita belum tahu. Seringkali kalau kami nanganin kasus itu datanya nggak cukup biasanya. Wah, ini harusnya ada data yang ini. Wah, harusnya data yang ini ya. Dan yang lucunya banyak kasus ya yang kami tangani itu yang menjadi masalah salah satunya adalah time dari mesin-mesin itu tidak sinkron. Jadi mesin-mesin itu tidak ada NTP. Jadi waktu itu kita mensyaratkan harusnya ya kalau ada ini itu ada satu mesin NTP ya, network time protocol. Tadi ada NTP server semuanya sync ke situ. Nggak ada tuh. Itu sering kasus-kasus kejadian. Sehingga dulu kami punya program dulu di tempat kami itu kita punya program ya yang tujuannya itu adalah nama programnya tuh aplikasi kita sebutnya namanya Komplain. Komplain jadi kayak komplain tapi juga komplain ini ya plain gitu ya. Sehingga itu dulu kami buat produknya udah didaftarkan registrasi segala macam, cuma yang beli cuma satu. Satu instansi aja yang beli software kami itu. Nah, itu salah satu aplikasinya itu adalah kalau kita masukkan log ya, nanti datanya time-nya bisa digeser-geser ini terlambat 4,32 menit ya, 4,32 gitu ya. Jadi kita geser switching-nya. Karena itu nanti menentukan itu ya, event kan harus disingkan gitu ya. Misalnya ini orang ini login dari mana dulu, dari sini kemana dulu, dari sini kemana, kan itu kan kalau event-event gitu kita mencocokkan gitu ya. Berarti log dari mesin itu tadi harus digeser semua itu. Wah, itu repot banget gitu ya. Event-eventnya tadi harus disinkron. Jadi sering kejadian time itu enggak. Jadi itu kalau kita melakukan audit, setelah kita jadi ketawa-ketawa itu kita sebut dulu tempat kami itu namanya di tempat tim insatnya lagi namanya Pak Heri yang sering nanya itu. Jadi itu selalu kita sebut quiznya Pak Heri itu selalu time. NTP. Ya, jadi yang kayak gitu mana kita tahu ya awal-awalnya bahwa itu penting ya. Tapi setelah kita lihat, oh berarti harus ada NTP. Nah itu belum diwajibkan karena itu teknis banget ya. Apa pentingnya? Kalau melakukan forensik susah ternyata kalau nggak ada NTP. Silakan, ada pertanyaan lagi. Kita masih punya waktu 15 menitan. Tanya Pak. Ya. Kalau urusan gini tuh best practice-nya di mana Pak? Di US atau kalau level ini ya state misalnya gitu. Oke. Insiden. Nah, insiden ini sebetulnya tentang emergency ini munculnya pertama kali itu memang di Carnegie Mellon ya. Carnegie Mellon University itu tuh awalnya. Jadi dulu kasusnya emergency response ini tuh historiknya terjadi karena ada sandmail worm itu awalnya. Sandmail worm itu dulu ada namanya RTM, Robert Tapan Morris ya. Robert Tapan Morris itu si Morris itu dulu dia ngulik-ngulik sandmail. Jadi sandmail itu ada fitur wizard sama debugnya. Jadi dia dulu buat worm ya, yang mana dia mempaketkan si wormnya ini dikirim ke sandmail yang dituju, terus sandmail dituju diminta, oke tolong ekstrak ini, compile, terus jalankan. Yang mana si wormnya itu akan melihat user directory, terus dia lihat email-emailnya ya, ada teman-temannya atau ada forward segala macam. Nah untuk setiap alamat email itu sama dia dikirimin lagi sama wormnya ini tadi. Wormnya dikirimin lagi ke sana, terus minta tolong sandmail, tolong ekstrak, compile, jalanin lagi. Jadi gitu wormnya tuh tanpa interaksi dari user, si wormnya ini menyampah email, sistem email waktu itu. Yang dikenakan tuh sandmail. Karena ada fitur debug sama wizard yang nyala waktu itu ya. Kalau itu ditutup, sandmailnya dikompil dengan debug dan wizard di disable, solve itu. Nah waktu itu lagi-lagi pas lagi hari libur tadi, makanya saya bilang tadi hari libur ya. Pas lagi Easter, admin-adminnya mudik semua. Termasuk orang yang buatin mudik semua tuh. Tinggal tersisa admin yang di kampus yang nggak mudik gitu. Admin kampus nggak mudik, lagi ini. Wah, tiba-tiba ini menghajar internet, meskipun zaman tahun itu internet baru perguruan tinggi saja. 88 kalau nggak salah. 88 ya. Kena semua, berat. Kena semua, bubar jalan lah ini. Maka mereka bilang, wah ini harusnya kita berkoordinasi nih. Kok nggak ada tempat koordinasi ya? Akhirnya kan ada yang mendissect segala macam, ketemu problemnya adalah di sandmail.
Sendmailnya ini kalau kita patch, kita tutup atau kita recompile, debugnya ditutup, wizardnya ditutup, solve gitu ya. Udah itu. Nah, tapi ngasih tahu ke teman-teman yang lainnya gimana? Karena biasanya komunikasinya lewat email juga. Jadi masalah-masalah email, komunikasinya lewat email. Wah, nggak bisa, berarti harus ada komunikasi lewat lain, lewat telepon. Wah, saya nggak pernah punya nomor teleponnya dia gitu. Jadi, wah berarti admin di CMU, Carnegie Mellon University harus punya admin di Harvard, misalnya harus punya nomor handphonenya admin di MIT, nomor handphonenya di Stanford, atau apa di telepon. Tolong matiin sendmailnya gini-gini kan. Kalau ada gitu kan langsung solve, cepat gitu. Berarti harus ada emergency response team. Maka yang disebut namanya Computer Emergency Response Team itu munculnya dari CMU awalnya. CMU di situ, kemudian dari CMU itu, nah dia trademarkkan juga nama CERT itu. Ya, jadi CERT itu ditrademarkkan oleh CMU. Dan dia mengizinkan beberapa tempat untuk menggunakan share. Kayak ID CERT ini kita nggak diutak-atik, tapi itu trademarknya, CERT-nya itu semuanya namanya sebenarnya trademarknya dari CMU. Ya kita. Nah, mulai dari situlah mulai orang aware bahwa oh iya kalau gitu kita harus ada kalau dulu namanya Computer Emergency Response Team karena itu diterapkan oleh CMU, maka ada orang-orang yang membuat terminologinya beda lagi namanya Incident Response Team ya. Computer Security Incident Response Team. Jadi CSIRT, CSIRT boleh juga ya. CSIRT atau Incident Response Team IRT boleh juga ya. Karena terminologinya itu tidak diterjemahkan boleh dipakai bebas. Jadi CERT, IRT, CSIRT sama. Nah, itu mulainya dari Amerika. Dia mulai dari Amerika, kemudian mulailah menyebar kemana-mana, dan seluruh dunia punya mengorganisir segala macam. Best practice-nya gimana? Kalau di regional di sini dulu yang paling jago itu dua, AUCERT dan JPCERT, Australia dan Jepang. Mereka yang paling cepat state of the art-nya dalam menangani ini. Itu yang dalam kaitannya dengan CERT ya, CERT-nya. Nah, ada yang community base, ada yang government segala macam. Bagaimana dengan yang swasta? Swasta pun dia punya incident response group. Maka yang pertama kali mengembangkan untuk swasta base itu FIRST, FIRST ya, FIRST. FIRST itu organisasi yang kalau tadi CERT itu mulainya asalnya dari kampus segala macam. Nah, kalau FIRST itu dari komunitas swasta, institution yang berbayar segala macam, commercial entity first. Jadi first itu kalau ini tadi ini hanya ya kampusan itu, kalau ini first itu commercial entity. Nah first juga menyelenggarakan seminar segala macam. Jadi first itu mulai dunia juga ya itu. Jadi CERT, regional CERT, first commercial entity ya. Kemudian ada industri-industri tertentu yang punya ini sendiri. Financial sector itu kalau nggak salah ada juga namanya kayak financial sector CERT lah gitu ya, kayak gitu. Itu mereka punya gabungannya sendiri. Di dunia ini ada lagi kelompok-kelompok itu, tapi tentang financial aja. Karena dia juga punya karakter yang beda ya. Karena orang-orang financial itu pasti yang attack tuh duit, bank account, transfer kayak gitu-gitu ya. Kalau energi paling lain ya, menghancurkan itu ya, pembangkit lah segala macam ya. Itu disruption ya kalau gitu. Kalau ini kan colong-colongan duit, transfer duit ya. Financial itu juga itu. Nah, salah satu yang utama di situ yang sekarang kita masih punya masalah itu adalah ini information exchange di ini ya. Nah, ini yang bagaimana kita mendefinisikan informasi mana yang bisa kita exchange sesama CERT atau sesama industri atau sesama perusahaan ya. CERT-nya itu gimana caranya ya? Sebentar, maaf. Kemudian selain dari data yang harus dikirim, protokolnya gimana? Misalnya ini ada data yang sifatnya rahasia ya, jadi nanti ada orang yang bilang protokolnya kayak traffic light red, yellow, green, dan seterusnya. Jadi information sharing sekarang masih masalah. Nah itu banyak penelitian yang ke arah sana, gimana melakukan information sharing antar entity tadi. Nah jadi kalau state of the art-nya kayak gitu yang ini. Saya yang agak gelap itu bagian sisi Eropa ya, sampai sejauh mana mereka state of the art-nya di dalam incident response ini. Ada lagi, silakan. Pak, izin Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Terkait dengan ibaratnya kan kalau CERT itu kalau dalam suatu organisasi kan pihak eksternal ya Pak ya.
Kenapa? Bolehnya sejauh apa sih Pak mereka? Ya, ibaratnya kalau dalam suatu organisasi kan pihak eksternal yang menangani incident handling seperti itu Pak ya. Jadi mereka itu diperbolehkan sampai batas apa seperti itu Pak? Maksudnya CSAT ini dalam membantu perusahaan yang terkena insiden seperti itu. Ya. Tergantung, ada yang di dalam ininya juga di dalam. Jadi sekarang makanya tadi ya kayak bank itu pengen dan harus punya incident response team sendiri internally, sehingga mereka tidak bergantung pada pihak luar dulu. Jadi kan masalah ini masalah internal, kita tangani dulu lah sebelum kita minta bantuan pihak lain. Karena kalau pihak lain nanti kita malah harus cerita macam-macam, susah banget gitu ya. Jadi makanya kalau bisa ditangani internal, mereka tangani internal. Jadi kalau ditangani internal nggak perlu ada hubungan dengan orang luar ya. Jadi data bisa di-preserve di dalam perusahaan itu sendiri. Satu itu ya. Di dalam internal pun ternyata juga ada silo-silo. Kan ada pindah-pindah ini, ada tim IT, ada legal, ada macam-macam. Itu kan organisasinya beda-beda kan ya. Nah, itu juga ternyata ada hak dan kewajiban yang beda-beda itu. Itu berantem lagi. Incident response team itu harusnya diletakkan di mana gitu ya. Ketika nanti dia diletakkan di bawah IT, itu nanti dia letaknya di bawah. Nah, kalau di bawah, dia kekuasaan di dalam perusahaan itu nggak semena-mena juga. Misalnya dia akan melakukan duplikasi komputernya sekretaris perusahaan, itu misalnya. Oh, itu kan nggak bisa, dia harus minta izin kemana-mana dulu ya. Nggak bisa dengan semena-mena, ini komputernya saya duplikat, saya forensik, nggak bisa, minta izin dulu itu kan ya. Wah, ini komputernya sekretaris perusahaan nih, nggak boleh gitu-gitu. Nah, itu tadi jadi bingung kan ya. Kalau dia ditaruh di bawah, kewenangannya di dalam perusahaan pun kecil, kalau di dalam di atas, di mana dia tempatnya gitu. Maka kebingungan meletakkan incident response team ini dalam perusahaan itu menjadi real juga. Biasanya memang di IT, di bawah IT ya. Karena IT ada macam-macam. Tapi ada juga yang ditaruh di bawah kepatuhan. Nah, jadi bukan IT. Kenapa? Karena kalau nanti incident response-nya ini di bawah IT, incident handling-nya di bawah IT, dia mengaudit atau mengevaluasi temannya sendiri kan ya. Ada konflik interest. Wah, kalau saya mengadukan temannya sendiri kan agak ini, jadi dia di bawah ini. Kalau dia di bawah kepatuhan, dia nggak ada hubungannya dengan orang IT nih. Di bawah kepatuhan kan dia secara organisasi beda nih. Jadi dia mengaudit orang IT, dia independen ya dari kepatuhan ini. Tapi problemnya kalau di kepatuhan, berarti tim kepatuhan harus punya tim IT yang tangguh juga. Maka orang SDM misalnya dia punya harus ada orang jagoan melakukan forensik. Ini di mana kepatuhan? Orang SDM bilang nggak bisa. Forensik itu hanya boleh saya kasih izin, Anda cari orang SDM itu tapi di bawah IT. Kalau di bawah kepatuhan nggak, itu secara struktural apa gitu ya, secara karir gimana. Jadi orang SDM tuh nggak diizinin orang kepatuhan ngambil orang-orang IT. Tapi kalau orang di kepatuhan tadi, orang insiden responnya bodoh-bodoh, itu dibodohin sama orang IT, ditipu-tipu kan ya. Minta konfigurasi firewall, kasih aja konfigurasi yang dari mana lah gitu ya. Di sana kan nggak ngerti juga gitu ya. Jadi dia harus pintar juga. Kalau pintar, ini bukan konfigurasi firewall kita, kamu bohong nih. Mana konfigurasi firewallnya? Kamu lalai ya nggak ngerjain tugas kan gitu ya. Jadi di dalam sendiri pun sudah bikin pusing. Ini tadi masalah hak dan kewajiban. Apalagi kalau nanti perusahaan ini dealing dengan institusi lain dari luar yang memberikan bantuan gitu ya. Bantuannya itu baik oleh secara profesional dengan menggunakan tim dari luar ataupun dari tim pemerintahan. Itu memang jadi problem lagi, keluar lagi gitu ya. Sampai sejauh mana mereka bisa memberikan informasi dan informasinya itu membantu dalam hal melakukan penyidikan, tapi on the other hand tidak membocorkan rahasia perusahaan. Sampai sekarang itu masih selalu ribut di situ. Selalu ribut di situ. Internal pun selalu ribut di situ. Jadi dengan luar apalagi. Jadi sekarang ini masih biasanya masalah non teknis gini nih yang masih ribut sampai sekarang. Maka dari itu ya biasanya itu yang kayak gini tuh harus top down. CEO bilang jebret gini, jadi anak buahnya patuh pada CEO. Tapi CEO-nya berarti harus paham ini juga ya untuk bilang oke, sekarang incident response team dia di bawah IT misalnya. Tetapi kami berikan kewenangan dia melakukan penyidikan ketika terjadi kasus, dia melakukan penyidikan ini. Dari atas, tanda tangan CEO, jebret. Orang SDM nggak boleh protes, orang CTO nggak boleh protes, CIO nggak boleh protes, CFO nggak boleh protes, karena CEO yang tanda tangan misalnya gitu ya. Jebret diberi kewenangan. Barulah dia bisa menyidik kemana-mana gitu ya. Bisa bekerja dengan tanpa harus dia diikat tangannya gitu.
Nah, itu juga jadi repotnya adalah seperti itu. Di organisasi yang kami bantu tuh biasanya masalahnya bukan masalah teknis, masalah non teknis ini. Kelembagaan ini ada di mana ya kelembagaannya? Gitu ya. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Izin bertanya, Pak. Yes. Berarti kalau dengan masalah tadi itu apa policy itu cukup untuk menyelesaikan masalah itu? Kan policy kan harusnya jadi ngatur semuanya gitu, Pak. Bagaimana? Ya. Kita buat tingkatan ya. Ada policy yang mengatur semuanya itu yang biasanya sifatnya umum dulu. Ya, sifatnya umum dulu. Misalnya policy-nya adalah gini. Ketika data breach mengakibatkan kerugian perusahaan, maka perusahaan wajib ini. Udah gitu ya. Nah, itu dari kebijakan itu umum ya, di atas bahwa setiap pegawai harus menjaga kerahasiaan perusahaan segala macam. Nah, baru nanti dijabarkan lagi ke lebih detailnya lagi, turun lagi. Dari itu menjadi prosedurkah, standarkah, apa itu mulai dari itu. Nah, itu yang harus banyak, yaitu bawahnya gitu. Kebijakan di atas tuh mungkin bisa 1, 2, 3 ya, vision dulu berkebijakan. Di bawahnya ini yang banyak. Kalau secara teknikal itu, kalau ada waktu itu yang pernah mendaftarkan gitu ya, itu harus ada apa aja, itu ada lebih dari 100 P&P ya, udah levelnya mulai dari kebijakan sampai kepada instruksi kerja itu ada lebih dari 100, bahkan ada yang bilang 150-an lah. Tapi tentu saja itu tidak semuanya applicable untuk berbagai perusahaan ya. Jadi boleh jadi yang dipunya cuma satu aja dari atas kebijakan perusahaan ini, terus habis itu di bawahnya ini ada 3 atau 5 atau apa gitu. Rata-rata nggak sampai 100 sih, tetapi memang banyak banget. Sebagai contoh, ada contoh kebijakan, ini bentuknya kebijakan ya. Clean desk and clean screen policy. Nah, maksudnya apa? Ketika kita kerja, maka setelah kita selesai kerja atau kita meninggalkan tempat, maka desk kita harus clean, ya harus bersih. Nggak boleh tercacar-cacar nih, ada dokumen apa punyaan klien atau apa. Clean screen harus kita log out, atau the very least lock screen, ya harus ada gitu. Jadi, nah sekarang gimana? Karyawan kan malas tuh. Kalau dia misalnya makan siang kan dia malas nih, harus log out. Nanti kan kalau itu kan dia harus login, buka tab baru lagi kan ya, malas banget itu kan ya. Jadi orang-orang malas Pak ngerjain gitu. Terus kerjaan dengan klien misalnya dia udah ngambil dokumen apa, diambil, ditumpuk segala macam ya, dikerjain segala macam. Wah makan siang udah, wah berarti itu harus diberesin lagi tuh. Masukin lagi, kembaliin lagi. Malas banget kan. Maunya makan siang, dokumen udah ada, langsung dia bisa balik lagi kerja gitu. Jadi itu user nggak mau. Clean desk and clean screen policy. Tapi orang-orang kan kalau kita bilang keamanan, ya kalau gitu kamu pergi, teman kamu ngelihat, kayak gitu ya, dilihat sama temennya gitu ya, temennya yang nggak berhak. Karena kejahatan itu biasanya kalau dalam perusahaan dilakukan bukan oleh orang luar, orang-orang dalam sendiri ya. Butuh duit, dia yang dijadiin kambing hitam tuh temennya lagi makan siang, diliatin aja gitu ya. Bocorin aja data rahasianya, temen yang ini yang kena kan ya. Itu kejadian selalu begitu gitu. Nah, itu untuk menerapkan satu kebijakan itu seringkali butuh waktu lama. Pertama dibuat dulu, sosialisasi dulu, oke, tanda tangan sama atasan, sosialisasi lagi segala macam, user berontak nggak mau gitu kan ya gitu. Sebagai contoh dulu juga sama dulu, ada instansi yang desktopnya komputer itu diambil adminnya, Windows kan biasanya Windows ya, Windowsnya itu diambil adminnya, jadi user nggak bisa pasang aplikasi di situ. Mau pasang aplikasi untuk play lagu nggak bisa, wah dia harus minta bantuan admin. Marah kan, dia marah, wah nggak mau saya nggak bisa pasang lagu ini. Saya mau pakai printer driver harus pasang pakai admin lagi segala macam ya. Saya mau pakai, ya itu ribut itu untuk men-take over admin aja itu harus dari aturan di atas. Tidak bisa administrator harus diambil oleh tim IT semuanya. Kalau Anda butuh melakukan pemasangan segala macam, tinggal call tim IT akan memasangkannya untuk Anda. Nah, itu kan, wah itu ribut banget itu. Kebijakan lagi, boleh nggak saya bawa tablet sendiri atau notebook sendiri kerja di kantor? Ini saya pakai notebook sendiri ya, kasih colokan UTP. Itu ribut lagi. Bring your own device, jadi, wah itu ribut lagi. Nggak boleh kan ini saya bawa notebook sendiri, kerja sendiri nggak apa-apa. Kan file-filenya udah ada di sini. Nggak bisa, kamu harus pakai net desktop yang sudah disediakan. Jadi kalau pakai netbook sendiri, kalau dicolok nggak dapat IP itu. Nah, berarti sistemnya harus disiapkan bahwa yang dapat IP itu MAC address-nya hanya ini aja. Wah, repot lagi. Jadi, yang detail-detail gitu ya. Nah itu detailnya memang banyak.
Jadi tadi kalau dibalikin lagi, ya memang harus diatur sampai sedetail apa. Biasanya satu harus ada yang umum dulu ya, payungnya dulu, itu harus ada kebijakan yang itu. Nah, sampai sedetail apa di bawahnya itu bergantung pada instansinya dan kebutuhan mengaturnya. Sebaiknya memang tidak terlalu banyak yang diatur. Kalau terlalu banyak diatur itu artinya sebenarnya nggak benar gitu ya. Tapi kalau nggak ada peraturan, itu biasanya nanti kalau ada pelanggaran-pelanggaran tadi nggak bisa disidak, nggak bisa ditindak, nggak bisa di ini karena nggak ada peraturannya. Jadi secukupnya, nah definisi secukupnya itu sampai seberapa? Itu makanya ada yang instansi yang hanya dia punya 15 PNP, ada yang sampai 50 sekian PNP. Biasanya ada batas tertentu yang harus dipenuhi dulu ya, supaya tadi ya kelengkapan dulu ada dulu sehingga semuanya bisa tenang karena ada kepastian hukum secara ini ya, secara organisasi. Baru ya, yang lebih dari itu ya kalau ada it's good gitu ya. Jadi kalau bisa ya itu dilengkapi. Nah dilengkapinya pelan-pelan. Karena itu butuh waktu tahunan membuat PNP. Dan dia harus disesuaikan dengan culture dari perusahaan yang bersangkutan. Gitu. Tapi ya, memang mengatur. Sampai nanti instruksi kerja, sampai yang paling jauh itu pakai IKU ya. Jadi masukkan ini ke dalam ini, tekan tombol ini, layankan aplikasi ini, setelah selesai jalankan ini, gitu. Itu sampai ada yang sampai instruksi kerja seperti itu. Misalnya proses backup ya. Proses backup itu harus sampai instruksinya supaya nanti kalau ada orang lain pun yang mengajarkan itu dia udah ada aturan. Oh gitu asalnya. Masukin ini, pencet ini, jalan ini, setelah selesai backup disimpan di dalam itu. Sampai instruksi kerja pun harus ada yang sampai segitu. Ya, jadi memang ribet. Nah, itu aspek non teknisnya ya. Tapi itu satu kerjaan yang harus diberesin juga. Ya. Makanya nyebelin juga nih kadang-kadang. Ini kita ada aspek teknis, ada yang non teknis. Non teknis harus diberesin juga. Oke, kita cukupkan dulu ya. Nanti tanya jawab kita lakukan di kelas berikutnya lagi. Sebentar, saya matiin dulu.